Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fadilah Parma dari kelas 1295. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab dengan orang yang lebih tua. Pengertian orang yang lebih tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua dipandang sebagai sosok yang berpengalaman. Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau yang berperan dalam membesarkan anak yang biasa disebut dengan bapak dan ibu. Terdapat 3 kelompok yang dikategorikan sebagai orang tua dalam ajaran Islam. Yang pertama, bapak ibu kandung, yaitu bapak ibu yang telah melahirkan kita. Yang kedua, bapak ibu mertua, yaitu bapak ibu pasangan kita. Yang ketiga, bapak ibu guru, yaitu bapak ibu yang mengajarkan kita ilmu. Kedudukan orang tua sangat mulia sehingga Allah memerintahkan untuk berbakti kepada keduanya, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan dalam hadis tentang hak orang tua atas anaknya. Dijelaskan bahwa anak harus beradab baik dengan ibumu yang disebutkan secara 3 kali, lalu ayahmu. Orang yang lebih tua merupakan sumber keberkahan. Mereka memiliki banyak pengalaman, lebih khusyuk dalam beribadah, lebih matang dalam berpikir, berbeda dengan pemuda yang cenderung emosional. Selanjutnya, tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama ialah bersikap sopan, dengan memperhatikan kedua orang tua dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, menanamkan kasih sayang, memperlakukan mereka dengan baik serta berusaha menyenangkan hati mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 24 diperintahkan untuk merendahkan diri terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan mendoakan keduanya. Yang kedua ialah berkata santun. Menghindari bersuara lebih keras dari suara orang tua, tidak memutus pembicaraannya, tidak berbohong saat beradu argumentasi, tidak mengejutkannya saat sedang tidur, dan jangan meremehkan orang tua. Misalnya, ketika guru keliru, hendaknya kita menunggu sampai guru tersebut menyadari kekeliruannya. Jika guru belum sadar, maka dipersilakan mengingatkannya secara halus. Berkata dengan santun dan lemah lembut, dan jangan mengatakan ah atau membentaknya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga ialah menolak perintah berbuat mungkar. Apabila orang tua meminta kepada yang lebih muda untuk membantu menyelesaikan kegiatan yang kurang sesuai dengan ajaran agama, maka hendaknya menolak dengan cara sopan dan santun, sehingga mereka tidak merasa dilecehkan, dan mendoakan orang tua tersebut untuk tidak melakukan kegiatan buruk. Yang keempat ialah menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga bagi umatnya yang menghormati orang yang lebih tua dengan penuh rasa hormat. Menghormati mertua dan guru juga harus sama seperti menghormati kedua orang tua sendiri, karena mertua ialah ibu bapak dari pasangan kita dan guru ialah bapak ibu yang telah mengajarkan kita ilmu untuk menghadapi dunia ini. Yang kelima ialah memuliakan tokoh masyarakat. Memuliakan manusia berdasarkan kemuliaannya ialah usaha untuk menjaga hak-hak pribadi yang dimiliki manusia, seperti dalam berdialog dan menghargai tokoh. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembesar Arab dan kerajaan non-Muslim dalam berbagai pertemuan. Meski bukan seorang Muslim, tetap diperlakukan dengan sangat hormat. Bahkan Rasulullah menghamparkan jubahnya untuk diduduki orang-orang yang tidak memiliki kekerabatan dengannya. Yang keenam ialah mendahulukan orang yang lebih tua, yaitu mengutamakan dan memberi kesempatan kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu. Akhlak ini telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saat itu beliau terburu-buru untuk menunaikan sholat subuh di masjid. Namun di tengah perjalanan terdapat laki-laki Yahudi berusia lanjut. Beliau pun tidak ingin mendahuluinya meski jalannya sangat lamban. Selanjutnya, larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama ialah durhaka kepada kedua orang tua.
Durhaka kepada orang tua berarti menentang orang tua. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya dan mengharamkan surga baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pula pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya ialah bersikap arogan. Sikap arogansi ialah sikap kesombongan diri terhadap orang lain karena kelebihan yang dimiliki. Sikap ini dapat menutup mata hati dalam menerima yang hak atau kebenaran. Sikap ini merupakan refleksi perbuatan setan yang menjadikan manusia ingkar terhadap kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.